terkait dengan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai R&D untuk BUMN, ini bisa kita lihat dalam berbagai hal ya. Yang pertama adalah kita harus diakui tidak memiliki dana riset yang terbatas. Bahwa kan dana R&D yang ada di Indonesia ini masih di bawah 0,1%, itu masih jauh dari kondisi ideal dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Korea, bahkan dibandingkan dengan Malaysia. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan riset, karena riset itu merupakan fondasi bagi munculnya inovasi-inovasi. Dan kita tahu tidak ada negara maju dimanapun yang bisa terwujud tanpa kekuatan inovasi, karena hasil uji korelasi antara Global Core Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun itu hasilnya positif. Artinya semakin tinggi negara yang memiliki, semakin tinggi skor Innovation Index sebuah negara, biasanya dia memiliki GDP per kapita per tahun yang juga sangat tinggi. Jadi itu sudah nggak bisa dibantah. Jadi kalau kita ingin maju, ya inovasi. Kalau kita ingin inovasi, ya riset. Kalau kita ingin riset, ya 3 hal. 1, dana dan fasilitas riset. 2, SDM riset. Yang ketiga, tema riset. Jadi kalau kita tidak memiliki 3 hal tersebut, meskipun kita punya dana yang besar, ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Nah, Indonesia memiliki SDM yang unggul dalam bidang riset, memiliki tema-tema riset yang unggul. Hanya terbatasnya adalah masalah dana riset dan fasilitas riset. Nah, sementara BUMN juga sebagai sebuah perusahaan yang memiliki peran strategis, karena dia adalah dimiliki oleh negara dan menjalankan fungsi-fungsi penting untuk hajat hidup orang banyak. Untuk bisa menjadi besar, BUMN butuh inovasi-inovasi. Dan untuk membantu percepatan inovasi BUMN, yang mau tidak mau harus dilakukan riset, sehingga R&D bagi sebuah BUMN itu menurut saya sudah menjadi keniscayaan. Nah, oleh karena itu daripada BUMN membangun R&D sendiri, kemudian atau outsourcing dari perusahaan-perusahaan asing, kenapa tidak dia harus ke mereka? Kenapa tidak? Ulangi deh. Kita ulangi dari asing ya. Nah, mereka outsourcing dari perusahaan-perusahaan asing. Mengapa tidak mereka memanfaatkan R&D yang ada di perguruan tinggi, manfaatkan SDM perguruan tinggi, memanfaatkan kemampuan kapasitas para peneliti di perguruan tinggi yang bisa memperkuat inovasi-inovasi mereka. Kalau ini dilaksanakan, maka BUMN kita akan semakin cepat berkembang. Karena sekali lagi kekuatan perusahaan kan di R&D. Kalau perusahaan tanpa R&D berat. Kita tahu Huawei misalnya. Huawei itu sebuah perusahaan yang ada di Cina dan sekarang menjadi perusahaan global. Memiliki pegawai berapa? 200.000 orang. Tetapi dia memiliki 54% dari 200.000 itu adalah R&D. Jadi artinya ada 110.000 orang yang menjadi R&D di Huawei. Siapa yang mau bertarung dengan perusahaan dengan kekuatan R&D yang luar biasa itu? Dia memiliki SDM yang begitu canggih. Jadi dengan 54-55% pegawainya adalah R&D, ya Anda bisa bayangkan inovasi-inovasi apa yang bisa dihasilkan tuh. Mana ada perusahaan di Indonesia yang memiliki R&D sampai 54%. Ya, saat ini masih perlu disempurnakan, masih perlu dimaksimalkan. Dan alhamdulillah sekarang BUMN sudah banyak berdatangan ke IPB untuk bisa berkolaborasi dalam bidang R&D. Dan bahkan sekarang sudah dipersiapkan berbagai kerjasama baru ya, dengan sejumlah BUMN baru untuk menjadikan IPB sebagai R&D. Selama ini kita sudah sangat dekat dengan PTPN ya. Banyak inisiatif-inisiatif program yang kita kembangkan di lapangan yang kemudian diadopsi oleh PTPN. Kita sebut saja misalnya Persipal, sebuah instrumen untuk bisa meningkatkan efisiensi pemupukan kelapa sawit sampai 20% atau 30%. Itu kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan Pupuk Altim
yang kemudian diadopsi oleh sejumlah kebun di PTPN dan kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta lain. Dan saya kira masih banyak lagi kajian-kajian yang dilakukan oleh sejumlah BUMN juga kita lakukan. Ya, kita ada kajian dengan Bulog, kita ada kajian dengan ya banyak sekali BUMN yang mungkin tidak satu persatu bisa saya sebutkan, akan tapi alhamdulillah sudah mulai banyak. Tapi yang saya maksud adalah ini perlu positioning yang lebih tegas, ya. Bagaimana menempatkan perguruan tinggi menjadi R&D BUMN ini. Selama ini kan tergantung dari kelincahan dan tergantung dari inisiatif dari kita untuk mendatangi BUMN dan sebagainya. Tapi yang kita perlukan adalah bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu perlu di-mapping, peta kekuatannya seperti apa, sehingga itu bisa menjadi bahan bagi BUMN untuk menempatkan beberapa perguruan tinggi menjadi tempat R&D-nya. Nggak harus satu perguruan tinggi, ini bisa banyak perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan. Satu, bisa menyelesaikan masalah pendanaan riset. Kedua, bisa menyelesaikan masalah inovasi yang ada di BUMN itu sendiri. Ya, IPB memang saat ini fokus pada sumber-sumber pembiayaan alternatif non-APBN. Ya, baik dari tadi BUMN, ya, kemudian perusahaan-perusahaan swasta. Yang paling penting lagi kita adalah dana internasional. Kita memiliki konsorsium internasional yang tadinya hanya 8 konsorsium atau 9 pada tahun 2017, sekarang sudah sampai 80 konsorsium, artinya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mengapa? Ya karena kita bangun kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi global dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang riset tadi. Ya. Dan dengan konsorsium riset internasional ini kita mendapatkan funding internasional yang sangat banyak. Ya alhamdulillah dengan funding kita yang lumayan ya, dalam setahun kita dapat sekitar 500-600 miliar ya, itu bagi kita sangat membantu untuk tetap menjaga kualitas riset internasional kita. Ya moga-moga dalam waktu yang singkat ini kita juga berusaha mendapatkan pendanaan baru. Tentu tidak hanya sekedar menjalankan riset, tapi juga untuk fasilitas riset. Dan kita sudah memiliki sejumlah fasilitas riset yang disupport oleh negara-negara lain yang sifatnya grant, ya sifatnya adalah sumbangan, dan itu merupakan alat-alat yang memang sangat canggih di negaranya. Ya, kita tentu berterima kasih kepada negara-negara yang memang secara sukarela memberikan bantuan kepada kita. Dan itu merupakan ikhtiar kita juga. Kita harus jemput bola, dan kita tidak boleh hanya jaga warung. Kalau mental kita jaga warung, ya nasib kita sangat tergantung pada siapa yang datang. Tapi kalau kita jemput bola, nasib tergantung pada usaha kita meyakinkan, kemudian negosiasi, bagaimana kita ini bisa melakukan proses untuk mempengaruhi, ya, kemudian ya sehingga terwujud sebuah kerjasama. Sekali lagi, kalau mental kita mental jaga warung, di kantor terus, duduk terus, diem, nunggu orang datang, ya kapan orang mau datang? Sekarang bukan saatnya jaga warung, tapi kita harus proaktif sebagai sales, sebagai marketing agent ya, untuk menjual jasa-jasa kita, untuk memasarkan apa-apa yang bisa kita kerjasamakan dengan berbagai pihak. Karena sekarang hari ini tidak mungkin kita sendiri, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi kan banyak orang nggak tahu siapa kita. Karena orang nggak tahu siapa kita, sehingga kita perlu memperkenalkan diri. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya rajin untuk memperkenalkan diri. Siapa kita, apa kompetensinya, apa kelebihannya, reputasi seperti apa, sehingga terjadi titik temu di mana kepentingan mitra kita dengan kepentingan kita bisa kita satukan dan kemudian bisa berjalan bersama. Ya memang pada akhirnya ketika kita menjalankan riset, pertama riset dengan lembaga-lembaga riset itu enak. Kenapa? Karena bahasanya sama. Kita menggunakan bahasa-bahasa akademis. Tapi begitu kita bicara dengan BUMN, begitu kita bicara dengan swasta, maka perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh swasta. Ya. Kadang-kadang perbedaan bahasa ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Sehingga munculnya pada akhirnya adalah, kampus risetnya rumit, tidak bisa dipahami, kami nggak paham. Kemudian orang kampus menuduh swastanya, perusahaan swasta itu maunya enaknya aja,
maunya gampang-gampang aja. Jadi ketika kita ini berusaha untuk membangun kolaborasi dan kerjasama riset dengan berbagai pihak, maka kata kunci adalah komunikasi. Kedua adalah dalam komunikasi itu menggunakan bahasa yang sama, menggunakan bahasa bisnis. Sehingga kita bangun Science Technopark yang ada di IPB ini sebagai etalase untuk hilirisasi inovasi agar berinteraksi dengan dunia luar, khususnya dunia bisnis. Dan yang kita gunakan apa? Ya sudah seharusnya menggunakan bahasa-bahasa bisnis dengan pihak luar. Nah, sehingga inovator bisa terima beres bagaimana hasil inovasinya bisa diterapkan. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana ide-ide riset juga penting berasal dari user. Ide riset penting untuk berasal dari industri. Agar apa? Agar kita ini mampu menjalankan riset sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai kita berimajinasi sendiri, kebutuhan industri seperti apa, kita melakukan riset, pada akhirnya setelah selesai, industri mengatakan, risetmu itu bukan sesuatu yang baru buat kami, atau bukan sesuatu yang penting buat kami. Jadi pada akhirnya riset kita bisa sia-sia kalau kita tidak bisa menangkap apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari industri. Ya, kekuatan pendidikan tinggi ini kan adalah pada satu human capital, kedua adalah inovasi. Kalau kita ingin memanfaatkan bonus demografi dengan angka saat ini 46,9%, angka ketergantungan kita, artinya proporsi penduduk yang kita anggap produktif itu lebih tinggi daripada yang tidak produktif. Dan ini harus kita manfaatkan. 2030 ini puncak bonus demografi. Korea bisa sukses karena memanfaatkan bonus demografi yang besar-besaran pada saat tahun 87. Cina bisa bangkit memanfaatkan bonus demografi pada tahun 82. Jepang, kenapa sukses? Karena berhasil memanfaatkan bonus demografi tahun 55. Jadi semua itu berkaca pada kemampuan memanfaatkan bonus demografi. Sehingga kalau kita mampu memanfaatkan momentum ini, ya insya Allah akan bisa membuat Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Oleh karena itu kekuatan human capital kita yang harus terus kita perkuat. Pada saat yang sama perguruan tinggi harus menghasilkan inovasi-inovasi yang unggul. Karena dunia riset kita adalah dunia riset yang satu pengembangan keilmuan sendiri, kedua adalah untuk memecahkan masalah, untuk menjadi solusi bagi masyarakat, solusi bagi pemerintah, maupun solusi bagi industri. Jadi kita harus banyak berinteraksi dengan ketiga pihak itu agar bisa mendapatkan insight atau mendapatkan masukan-masukan. Hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam penelitian itu. Tema apa yang seharusnya kita lakukan. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa menjawab dan menjadi solusi bagi masyarakat, industri, maupun bagi pemerintah. Dan pemerintah saya kira membutuhkan sekali R&D kita, membutuhkan sekali data-data kita, membutuhkan sekali rekomendasi dari perguruan tinggi tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pertama, inovasi yang kita kembangkan untuk riset ya, kita sudah memiliki apa yang disebut sebagai Agromaritim 4.0. Jadi ini sebuah blueprint tentang agenda riset kita untuk mendorong dan mempercepat proses terwujudnya sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan berbasis pada teknologi-teknologi 4.0 yang terkini seperti AI, Artificial Intelligence, ya, kemudian IoT, robotik, dan seterusnya. Nah, terobosan-terobosan ini sekarang kita dorong agar kita semakin bisa hadir ya dengan memberikan solusi tentang efisiensi, solusi tentang tingkat akurasi dari berbagai pendekatan yang kita lakukan. Kalau kita menggunakan AI, dengan kemudian kombinasikan menggunakan drone dan sebagainya, maka ketika kita mendeteksi tentang kesehatan tanaman, ya, kesehatan padi, ya tentu kita akan bisa lakukan. Nah, kita juga hadir dengan berbagai varietas unggul. Varietas tanaman kita sudah ada 145 varietas. Dan 145 varietas itu sebagian besar varietas yang di atas rata-rata nasional. Seperti beras, ya, padi. Kita tuh punya varietas IPB 3S, IPB 13S, IPB 15S yang potensinya bisa sampai 12 ton per hektar. Rata-rata nasional kan cuma 5 ton per hektar. Kita bisa 12, bisa hampir 2 kali lipat. Kedelai kita bisa mencapai 4,6 ton per hektar. Itu bisa jauh di atas nasional hanya 1,5 ton per hektar. Ya, itu dari sisi tanaman-tanaman. Nah, sekarang
sudah kita temukan juga teknologi yang bisa memanfaatkan AI untuk melihat kondisi ikan di karamba. Selama ini kalau kita ingin melihat pertumbuhan ikan di kolam budidaya perikanan, kan menggunakan sampling kan. Nah sekarang nggak perlu sampling lagi, kita bisa memantau dengan AI pertumbuhan seperti apa, apakah pakannya itu benar-benar dimakan atau tidak, kemudian kesehatannya seperti apa, sehingga para pembudidaya ikan tidak perlu sampling atau nyelam melihat kondisi ikan seperti apa, cukup semua dengan AI. Itulah bagian dari Agromaritim 4.0 yang kita kembangkan. Tadi saya sudah sebutkan Presipalem, bagaimana memonitor pemupukan yang dilakukan dengan satelit yang bisa memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat dengan efisiensi yang lebih baik. Kita juga memiliki teknologi lain seperti kemampuan memprediksi kebakaran hutan 6 bulan sebelum kejadian. Kita juga punya inovasi dalam bidang biomaterial. Dalam biomaterial itu kan sekarang helm sudah bisa dari limbah sawit. Bagaimana sirkular ekonomi kita bisa ciptakan ya, dari sawit itu melalui inovasi-inovasi kita, rompi anti peluru dari limbah sawit. Jadi dari limbah semua itu bisa kita selesaikan dengan inovasi-inovasi yang ada. Seperti misalnya juga pakan ternak dari limbah sawit. Jadi limbah sawit sudah luar biasa. Kemudian misalnya kulit udang, kitosan. Saat ini bisa menjadi bahan untuk pelapis pesawat tempur anti radar. Ya. Jadi dunia biomaterial ini dunia yang luar biasa. Ada juga beras dari rumput laut kita bikin untuk orang-orang yang hipertensi. Ya. Garam dari rumput laut untuk hipertensi. Ya. Kemudian kalau orang hipertensi kan seringkali menghindari garam. Sekarang cukup minum garam dari IPB, ya, itu bisa tetap menikmati asinnya, tapi tidak bermasalah dengan hipertensi. Ya. Yaitu inovasi-inovasi di bidang obat-obatan juga saya kira sangat-sangat banyak. Jadi inovasi pangan, inovasi di bidang pakan, inovasi di bidang olahan, saya kira membuat beras dari rumput laut, beras dari sagu, beras dari singkong, beras itu sudah kita, bukan saja kita hasilkan, tapi sudah kita produksi dan komersialkan. Jadi sekarang itu yang menjadi terobosan kita adalah bukan semata-mata riset inovasi selesai, tapi bagaimana inovasi masuk pasar. Makanya Anda bisa datang ke Pacific Place lantai 5, itu ada IPB kecil di sana yang menjadi etalase kita untuk memasarkan produk-produk inovasi kita. Di beberapa mall juga ada Serambi Botani yang sudah kita siapkan untuk etalase inovasi-inovasi kita. Dan itulah hasil kerja para peneliti IPB, yang inovator IPB, yang saya sangat hormat dan sangat apresiasi ya terhadap kerja keras para peneliti IPB, inventor IPB yang menghasilkan hasil-hasil riset inovasi yang sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Tidak hanya oleh industri dalam negeri, sebagian inovasi kita sudah ekspor. Jadi kalau Anda lihat manggis sudah kita ekspor, pepaya California itu kan, nah pepaya California itu kan pepaya IPB, itu sudah ekspor ke 8 negara, 11 negara. Nanas ada yang sudah kita ekspor ke 3 negara. Tempe kita ekspor ke Amerika, ke Korea dan juga ke Jepang. Telur premium omega 3 sudah kita ekspor juga. Kemudian pakan ternak sudah bisa kita ekspor. Kemarin produk-produk makanan dari singkong, mahasiswa yang ekspor mahasiswa sebagian. Ya, ada juga pinang sudah kita ekspor. Jadi sekarang produk-produk ekspor IPB semakin lama semakin banyak. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa inovasi kita yang dikembangkan oleh masyarakat, baik kelas UMKM maupun perusahaan besar, ini sudah memasuki tidak hanya pasar dalam negeri, tapi pasar ekspor. Kalau masuk pasar ekspor, masuk pasar Amerika, artinya sudah memenuhi standar yang sangat tinggi. Masuk pasar Jepang, sudah memasuki standar yang sangat tinggi. Kita masuk ke Eropa, artinya standarnya sudah sangat tinggi. Ya, target besar saya kan IPB ini kan kita memposisikan diri sebagai sebuah kampus yang memiliki kemampuan inovasi dalam memecahkan berbagai persoalan perubahan iklim, persoalan lingkungan, persoalan pangan, persoalan energi, dan persoalan kebutuhan kehidupan kita yang saat ini ada. Nah, oleh karena itu, mimpi kita berikutnya adalah bagaimana IPB harus menjadi Global South Leader in Innopreneurship. Dalam konteks Innopreneurship ini, kita coba
bedakan antara technopreneurship dan sociopreneurship. Technopreneurship kan kita berinovasi, hasilnya untuk komersial, masuk ke industri. Sociopreneurship hasilnya untuk kebutuhan masyarakat, yang itu sama-sama pentingnya. Dua-duanya bukan sesuatu yang saling menyadakan, sehingga visi jangka panjang IPB kan techno-socio-preneurship. Jadi antara kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, semua bisa kita penuhi, dan kemudian kita bisa memberikan dampak yang besar bagi mereka. Jadi dengan pengalaman yang IPB lakukan, kita punya inovasi, kita punya Science Technopark. Di dalam Science Technopark kita punya sejumlah teaching factory, teaching industry, ada pabrik minuman, pabrik makanan, ada pabrik pengolahan sawit, kita ada pabrik pengolahan pakan, ada pakan ikan, pakan ternak, kita ada pabrik pengolahan kopi, ya, dan sejumlah teaching industry yang kita bangun. Itu untuk apa? Mahasiswa supaya terbiasa dengan suasana industri. Kedua, supaya kita bisa mendorong proses hilirisasi dengan lebih cepat. Dan kita membantu UMKM yang ada. Dan kemudian kita juga memiliki startup center. Nah, startup center yang ada di IPB ini adalah mendampingi startup baru, baik alumni IPB maupun bukan IPB, hadir di startup center IPB untuk kita dampingi, kita inkubasi. Nah, inkubator bisnis ini sangat bagus untuk mempercepat proses pertumbuhan startup dengan baik. Nah, sekarang dari startup itu yang ekspor berapa? Sudah jumlah startup kita sudah eksportir, ada eksportir ikan, eksportir tanaman hias, ya, ke berbagai negara. Nah, itu sekali lagi ini menunjukkan bahwa concern kita menghasilkan inovasi, menghasilkan pelaku yang bisa memanfaatkan inovasi untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan sosial. Kemudian itulah yang kita kemas sebagai innopreneurship. Dan dengan kita ini punya pengalaman dalam bidang ini, alhamdulillah kita dapat penghargaan banyak ya dari berbagai pihak, termasuk Bappenas selalu memberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi terbaik nomor 1 SDGs, ya, pencapaian SDGs, dan kita juga mendapatkan penghargaan dari internasional ya terkait dengan berbagai program innopreneurship ini. Jadi menjadi leader dalam innopreneurship di Global South, negara-negara selatan level global ini, saya kira bukan sesuatu yang utopia, karena saya sudah melihat kampus-kampus di dunia seperti apa. Bahkan kampus-kampus negara maju pun kalau melihat bagaimana kita memanage inovasi, agar inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mereka juga terkagum-kagum. Ternyata IPB hadir dan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Hebat apa tidak? IPB 3S sudah diimplementasikan di 26 provinsi. Ya. Kemudian kalau kita lihat pendekatan sekolah peternakan rakyat sudah ada di 14 provinsi. Ada lagi program data desa presisi sudah di hampir 1000 desa. Ya. Dan masih baik, One Village One CEO, sebuah ikon kita, program itu sudah diterapkan di 1000 desa. Dan total jumlah desa yang sudah didampingi oleh IPB 6.675. Artinya 8% desa di Indonesia ini sudah disentuh oleh IPB. Dengan apa? Inovasi-inovasi yang kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa kehadiran kita harus membawa manfaat. Manfaat yang apa? Manfaat yang signifikan, manfaat yang sistemik dan jangka panjang. Bukan sekedar kita berikan sesuatu, tinggal. Enggak. Kita dampingi masyarakat sampai bisa menjadi eksportir, bisa menjadi. Nah, memang ini masyarakat jarang mengetahui ya, bagaimana kiprah kita di masyarakat di 6.600 desa itu. Nah, inilah bagian dari komitmen kita bahwa IPB hadir dengan innopreneurship, sociopreneurship, technopreneurship, karena sociopreneurship dan technopreneurship itu untuk menjamin kesinambungan, sustainability dari inovasi kita. Kalau kita semua serba charity, ya, langsung kita akan terus menjadi cost center. Tapi dengan kita menjadikan itu sebagai sebuah business entity, baik pada level masyarakat maupun industri, itu maka sustainability akan terjaga. Jadi yang kita dorong kepada masyarakat adalah ya sustainability dan continue itu dari produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh mereka atas dampingan oleh IPB. Nah, IPB pun juga punya perusahaan-perusahaan yang sekarang kita dorong untuk hilirisasi inovasi dengan lebih cepat lagi. Jadi tentu sebagai kampus inovasi ini kita optimis ya bisa memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga kampus di lembaga peringatan dunia seperti QS sudah menempatkan IPB untuk bidang pertanian. Kita ini sekarang nomor 49 dunia ya, kita ini nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 10 di Asia. Dan Time Higher Education sudah menempatkan IPB untuk bidang
interdisciplinary science, pengembangan ilmu-ilmu interdisiplin berada di 60 dunia. Jadi artinya sebenarnya reputasi kita di level dunia ya nggak jelek-jelek amat ya. Kita termasuk yang dilihat oleh negara-negara maju, khususnya untuk bidang-bidang inovasi, bidang-bidang yang memberikan impact kepada masyarakat, impact kepada industri. Tentu saya orang lain yang akan menilai ya bagaimana kepemimpinan saya, maka saya tentu ingin banyak masih terus belajar menjadi seorang pemimpin. Namun orientasi saya tentu menjadi seorang pemimpin yang transformatif, ya, yang mampu untuk bisa mendorong proses perubahan, ya, dan kemudian dengan perubahan hari ini yang sangat cepat ini, ya, yang kita perlukan adalah agile leadership, ya, pemimpin yang bisa lincah, ya, tangguh, cepat, tapi juga pada saat yang sama bisa membawa perubahan dengan signifikan, sehingga apa yang kita lakukan ini sebagai upaya kita untuk merespons perubahan supaya kita bisa beradaptasi terhadap perubahan, karena perubahan itu sesuatu yang abadi di dunia ini.